semuanya, balik lagi sama aku Najwa Almira Zahra dari 10 TJKT3. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai VLAN dan trunking. VLAN atau Virtual Local Area Network. Nah, sebelum membahas VLAN, aku bakal kasih tahu satu hal nih. Nah, di sini kan misalnya ada sebuah ruangan ya. Nah, ini akan kita bagi menjadi beberapa divisi. Nah, yang pertama ada engineering. Nah, ini ada divisi engineering. Lalu yang di tengah ini ada programming. Dan yang paling bawah ada marketing. Tuh. Nah, di sini kita bakal kasih IP-nya ya. Di yang engineering kita bakal kasih 192.168.10.0/24. Lalu bandwidth-nya 10 MB. Lalu di yang programming ada 192.168.20.0/24, bandwidth-nya 20. Lalu 192.168.30.0/24 dan bandwidth-nya 30 MB punya marketing. Nah, di sini VLAN itu dibutuhkan untuk manajemen jaringan. Nah, fungsi utama VLAN yang pertama adalah untuk memanajemen dan fungsi keduanya adalah untuk memecah broadcast domain. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai broadcast domain ya, yaitu mengirimkan paket ARP table ARP ke semua device yang terhubung. Jadi VLAN ini memecah agar paket tidak nyasar ke divisi lain gitu ya. Jadi secara fisik switch-nya ini terlihat satu, ini aja. Tapi secara logikanya itu ada 3 ya teman-teman. Begitu. Nah, di sini kita bakal praktek topologinya ya, dan kita siapin switch di sini dan juga 6 PC. Oke, supaya lebih mudah kalian tekan kontrol di keyboard kalian sambil klik PC. Supaya nambahinnya gampang ya, nggak harus klik-klik lagi gitu. Biar gak bolak-balik. Nah, oke, ini untuk VLAN 10 dan di sini untuk VLAN 20. Nah, kalau udah kita kaitin pakai kabel, kita sambungin semuanya ke switch. Nah, kalau udah bakal kita kasih bingkai untuk menandakan mana VLAN 10 dan mana VLAN 20. Untuk VLAN 10 aku bakal pakai warna pink dan VLAN 20 aku bakal pakai warna biru. Kayak gini. Nah, ini VLAN 10 dan ini VLAN 20. Untuk IP-nya 192.168.10/24. Lalu di sini 192.168.20.0/24. Nah, kalau udah kita isi mereka IP address-nya masing-masing satu persatu seperti yang sudah biasa kita praktekkan ya teman-teman. 192.168.10 karena ini VLAN 10 kita copy dulu titik 1. Ini titiknya kebanyakan. Nah, kita lakukan hal yang sama di PC-PC lainnya juga ya teman-teman. Dan yang ini 3. Oke, kita lakukan hal yang sama juga di VLAN 20 ini. Bedanya hanya di angka 10 yang diganti oleh angka 20. Gitu. Kita ganti dulu. Ininya masih 1 ya, karena ini tuh PC pertama di VLAN 20. Oke. Lakuin hal yang sama ya.
Oke, kalau udah kita ke switch-nya dan kita ketik enable config. Nah, kalau udah kita masukin VLAN 10. Ini tuh fungsinya, perintah ini tuh untuk memasukkan port FA0/1 ke dalam VLAN 10. Nah, kalau udah kita ketik name programming. Nah, kalau kita mau cek, kita tinggal ketik do show VLAN brief. Oke. Nah, sekarang kita kasih perintah interface FA0/1. Enter. Lalu abis itu kita masukin switch port VLAN akses VLAN 10. Oke. Kalau udah kita coba cek ya. Do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat kalau FA01 udah masuk ke VLAN 10 ini. Nah, sekarang bakal kita lakuin hal yang sama untuk FA02 dan FA0/3, sorry. Nah, tapi ada cara lebih cepatnya nih. Kita ketik interface pakai range. Nah, range itu fungsinya apa sih? Range itu fungsinya supaya kita bisa mengkonfigurasi banyak port sekaligus. Jadi, tinggal ketik aja kayak gini. Sorry ketinggalan, kita ketik lagi ya. Interface range FA0/2/3. Enter dan kita ketik switch port akses VLAN 10. Nah, kalau udah gini baru bisa kita cek ya. To show VLAN brief. Nah, kalau gini udah bisa kita lihat ya, kalau FA0/1 sampai FA0/3 ini udah masuk ke VLAN 10. Nah, kita sekarang bakal lakuin hal yang sama di VLAN 20. Kita ketik dulu, exit ya. Kita ketik dulu VLAN 20. Enter. Lalu name marketingnya untuk namanya. Enter. Dan sekarang kita kasih interface lagi supaya memudahkan kita pakai yang interface range tadi. Jangan sampai ketinggalan switch port aksesnya guys tadi kayak aku. Kita ketik FA0/4 karena ini komputer keempat ya. Strip 6. Enter lalu masukin switch port akses VLAN 20. Enter. Oh, ini kali ini salahnya E-nya kebanyakan, sorry. Switch port akses VLAN 20. Nah, sekarang kita cek ya. Do show VLAN brief. Nah, kelihatan kalau FA0/4 sampai FA0/6 udah masuk ke VLAN 20. Nah, sekarang karena kita mau ngelakuin di simulation di sini, kita harus hapus ARP-nya dulu. Nah, kita masuk dulu dan di sini ketik show MAC address. Ambil strip
table. Enter. Jadi di switch ini belum ada yang berkomunikasi ya teman-teman. Nah sekarang kita coba untuk kirim pesannya. Bakal kita coba simulasi dari PC 4 ke PC 6. Kita coba dari sini. Nah di sini PC 4 akan mengirim ke switch. Dan dari switch akan mengirim ke beberapa komputer yang ada di sini. Untuk bertanya, yang mana sih PC 6 itu? Nah, ini PC 5 menjawab, bukan saya nih komputernya. Gitu. Jadi, oh ini nih ternyata PC 6. Dibalikin lagi deh dari PC 6 ke switch. Saya gitu ibaratnya ya. Lalu dari switch udah mendapat sinyal kalau itulah PC 6 dan dikirimin ke PC 4. Dari PC 4 sudah mendapatkan sinyal, tahu nih kalau itu PC 6. Kirimin lagi deh pesannya ke switch. Itu pesan inti ya ibaratnya. Nah, dari switch baru deh dikirim lagi ke PC 6. Nah, dari sini udah bertukar pesan lalu dikirimin lagi ke switch dan dari switch dikirimkan kembali ke PC 4. Nah, selesai deh successful. Kita lihat lagi ya tadi. Fungsi dari mana? Show MAC address table ini adalah untuk tahu siapa ya yang udah berkomunikasi begitu. Nah, jadi udah ada selesai materi tentang switch ini. Nah, untuk materi selanjutnya, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita bakal mempelajari materi itu setelah video ini. Check it out. Nah, oke, sekarang kita bakal mempelajari mengenai trunking. Nah, sekarang kita harus membuat ruangan kedua dengan topologi yang sama. Jadi kita akan bikin dulu ya teman-teman. Di sini aku bakal skip aja pas aku merancang bikin ruangan 2 di sini. Karena rangkaian caranya sama seperti saat kita membuat ruangan 1. Jadi kita skip dulu ya. Oke, seperti yang udah teman-teman lihat di sini aku udah bikin ruangan 2. Dan sekarang bakal kita tandai ya supaya terlihat kalau ini ada ruangan yang berbeda. Ini ruangan 1 dan ini ruangan 2. Nah, teman-teman ininya di sini kita IP address-nya akan isi sama halnya dengan 192.168.10 dan ini juga sama seperti yang ini .20. Tapi berbedanya kalau yang tadi kan diulang di nomor pertama di komputer pertamanya tuh pakai angka 1 sampai 3. Nah, karena angka 1 sampai 3 sudah terpakai, jadi kita bakal isi dengan angka 4 ya di awalnya. Kayak gini. 4. Nah, seperti ini. Oke. Ini juga. Nah, ini juga sama ya dari 4 sampai ke 6. Bedanya hanya di angka 20-nya saja. Nah, udah. Kalau udah gini, kita akan menghubungkan kedua switch menggunakan kabel di port FA 0/7. Nah,
kita bakal sambungin dulu kedua switch ini menggunakan kabel ya teman-teman. Nah, kayak gini. Lalu kita di sini akan bahas terang. Fungsi terang ini adalah menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Artinya VLAN berapa aja yang diizinkan lewat kabel ini. Nah, kita masuk dulu di switch 1. Oke, seperti biasa kita enable lalu config terminal. Dan di sini kita ketik interface FA 0/7. Kayak gini. Nah, kalau udah ketik switch port mode terang. Switch port mode terang. Nah, fungsi perintah ini tuh, switch port mode terang ini adalah untuk mengubah mode port menjadi trunking agar bisa dilewati banyak VLAN seperti itu ya. Enter. Nah, kalau udah kayak gini, kita cek dengan perintah do show interface terang. Nah, di sini kita sudah diberitahu kalau FA 0/7 ini sudah masuk ke mode terang. Oke, sekarang kita bakal coba saling mengirim pesan antara ruangan 1 dan ruangan 2. Nah, sekarang kita akan mencoba mengirim pesan dari ruangan 1 ke ruangan 2 ya, teman-teman. Kita coba dari ruangan 1 ke ruangan 2. Oke, successful. Kita coba sekali lagi dari ruangan 1 ke ruangan 2. Sip, successful dan selesai. Nah, sekarang kita akan mengirimkan pesan melalui simulation ya, supaya terlihat jelas prosesnya. Nah, kita akan mencoba delete dulu ya yang tadi. Kita bakal kirim pesan dari ruangan 1 ke ruangan 2. Nah, ini dari PC 1 akan mengirimkan ARP. Nah, setelah itu dari PC 1 akan dikirimkan ke switch dan switch akan menyebarkannya ke masing-masing PC. Dan nanti di ruangan ini mereka akan merespon kalau mereka bukanlah PC yang ingin dituju. Next, dari switch yang di ruangan 2 dikirimkan ke komputer-komputer di sini dan komputer lainnya pun melakukan respon yang sama alias mereka bilang ibaratnya bukan saya orangnya gitu ya. Oke, next. Udah jelas yang ini, dari switch mendapatkan sinyal lalu dikirimkan kembali ke switch ruangan 1 dan dari ruangan 1 switch-nya dan dari switch ruangan 1 akan dikirim ke komputer yang awalnya mengirim pesan. Nah, udah tahu nih kalau dia udah mendapatkan sinyal dari komputer yang ingin dituju, maka dia mengirimkan tujuan pesannya lagi ke switch dan dari switch ke switch ruangan lain dan dikirimkan kembali ke komputer yang dituju. Nah, udah ketemu, udah fix gitu ya kalau ini komputernya, kita kirim lagi dari ke switch ruangan 2 dan dari switch ruangan 2 mengirimkan kembali ke switch ruangan 1. Lalu dari ruangan 1 switchnya mengirimkan kembali ke komputer asal pesannya. Dan hasilnya pun successful. Nah, sekarang kita masuk ke materi allowed trunk. Artinya adalah menentukan VLAN berapa saja yang boleh melewati kabel terang tadi. Secara default statusnya adalah all. Jadi semua VLAN dari 1 sampai 1005 bisa lewat. Nah, kita coba batasi agar cuma VLAN 10 dan 20 saja yang boleh lewat. Sekarang kita masuk lagi ke switch-nya. Kita ketik enable. Lalu kalian ketik show interface terang.
Nah, kalau udah muncul yang kayak gini, kalian ketik lagi config terminal dan masukkan interface fa0/7, lalu masuk ketik ke switch port trunk allowed VLAN 10,20. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau udah kita exit, sekarang untuk melihatnya kita ketik do show interface trunk. Nah, di sini kita lihat bagian VLANs allowed and active. Sekarang yang diizinkan lewat tuh cuma VLAN 10 dan 20. Kayak gitu ya, guys. Nah, kayak gitu tentang VLAN allowed trunk. Nah, sekarang kita tambahkan multi-layer switch atau MLS ya. Yang ini di sini. Sekarang kita hubungkan kabel dari switch 2 ke MLS. Oke. Nah, di sini kita buka switch 2 dulu dan masuk ke CLI ini. Lalu kita ketik enable config. Nah, kita masukkan interface FA0/8. Nah, lalu kita ketikkan switch port mode trunk. Nah, ini tuh fungsinya supaya port 8 di switch 2 ini siap mengirimkan banyak data VLAN sekaligus ke arah MLS. Kalau tanpa perintah ini, MLS tuh gak bisa atau tidak akan bisa menerima data VLAN 10 atau VLAN 20. Nah, untuk mengeceknya, ketikkan do show interface trunk. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi di multi-layer switch atau di MLS ini. Sekarang kita ketikkan dulu no enable config terminal, dan kita bakal masuk ke interface yang menerima kabel dari switch 2. Jadi kita ketikkan interface FA0/1. Nah, sekarang coba ketik switch port mode trunk. Oke, nah di sini pasti muncul tulisan command rejected. Kenapa? Karena MLS punya dua enkapsulasi, yaitu ISL dan 802.1Q. Nah, sekarang kita ketikkan dulu switch port trunk encapsulation .1Q. Ini tuh fungsinya
switch port trunk encapsulation.1q itu untuk memberitahukan MLS agar menggunakan standar encapsulasi.1q supaya nyambung dengan switch 2 yang udah kita setting tadi. Nah, kita enter. Sekarang baru kita ketik ulang switch port mode trunk. Sekarang statusnya akan berubah menjadi up. Nah, cara cek hasilnya kita ketik do show interface trunk. Nah, pasti di sini muncul port FA1 dengan status trunking. Nah, kenapa sih harus begini? Kabel trunk itu diibaratkan seperti jalan tol. Kalau di switch 2 yang diibaratkan pintu masuk sudah jadi jalan tol nih, tapi di MLS ini alias di pintu keluarnya masih jadi jalan gang yang sempit, datanya nggak bakal bisa lewat gitu. Jadi dua-duanya harus disetting trunk dulu. Nah, itu dia cara trunking di multilayer switch ini. Nah, selanjutnya kita bakal belajar DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Oke, di sini ada dua mode dinamis ya. Yang pertama ada mode Dynamic Auto, yang kedua ada Dynamic Desirable. Nah, Dynamic Auto ini artinya menunggu diajak jadi trunk, dan yang Dynamic Desirable ini artinya mengajak jadi trunk gitu ya. Nah, penjelasannya, di sini jika dynamic auto bertemu dengan auto lagi, maka hasilnya adalah akses gitu. Karena sama-sama menunggu, jadi tidak ada yang mengajak menjadi trunk begitu ya. Nah, kalau dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka hasilnya adalah trunk ya. Karena ada desirable yang aktif mengajak begitu. Lalu jika dynamic desirable bertemu dengan desirable lagi, hasilnya adalah trunk karena keduanya sama-sama aktif mengajak. Nah, sekarang gimana kalau trunk bertemu dengan auto atau dynamic desirable? Gimana tuh hasilnya? Hasilnya itu bakal jadi terang ya. Karena salah satu sisinya sudah kita paksa menjadi mode terang, begitu ya. Nah, sekarang kita akan praktekin di Cisco-nya. Kita tambahin dulu 2 switch ya, teman-teman. Kita buat di sini dan di sini. Nah, ini kita sambungin lagi pakai kabelnya. Oke. Sekarang, nah kita gunakan 2 switch yang baru kita hubungkan tadi di port FA0/1. Nah, sekarang kita akan cek status defaultnya dulu. Pertama kita masuk dulu ke switch satunya. Oke. Kita ketikkan kita masuk ke interface FA0/1. Oke, kita cek statusnya, ketik show interface FA0/1 switch port. Nah, ini ya teman-teman, tadi karena perintah show interface FA0/1 switch port ini invalid, jadi aku tambahin kata do di awalnya dan akhirnya kelihatan hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya di bagian administratif mode, itu modenya adalah dynamic auto.
Dan di bagian operational modenya di sini itu adalah static access. Nah, kenapa jadi akses? Karena di switch 1 statusnya menunggu atau auto. Dan di switch 2 statusnya juga masih menunggu. Nah, hasilnya karena sama-sama menunggu, dia nggak jadi terang. Nah, sekarang kita pindah ke switch 2. Di sini kita masuk ke interface yang sama. Enable. Lalu ketik lagi interface FA0/1. Nah, kita coba ubah modenya menjadi mengajak. Kita ketik perintah switch port mode dynamic desirable. Nah, fungsinya perintah ini adalah supaya si switch 2 ini aktif atau tidak agresif mengajak lawannya atau si switch 1 ini buat bikin jalur terang. Sebentar ya teman-teman, ini tuh selalu invalid kalau kita gak ketik do, jadi kita coba pakai kata dulu ya. Oh sebentar, ternyata ada yang typo ya, jadi kita benerin dulu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke switch 1. Di sini kita ketik lagi perintah show interface FA0/1 switch port. Kok invalid ya? Kita coba pakai kata dulu ya. Nah, bisa kita lihat di sini sekarang, padahal di switch 1 kita nggak ngetik perintah apa-apa, tapi sekarang operational modenya sudah berubah otomatis jadi terang kayak gini teman-teman. Kenapa bisa gitu? Ya itu tadi karena di sisi switch 2 kita set desirable yang tugasnya mengajak. Jadi pas dia ngajak switch 1 ini yang lagi nunggu, akhirnya terbentuklah jalur terang secara otomatis. Begitu ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir di video ini ya, teman-teman, yaitu native VLAN. Nah, apa sih native VLAN itu? Jadi, native VLAN adalah sebuah konsep di mana paket yang dikirimkan itu tidak diberikan label tagging 802.1Q gitu. Nah, secara default, di switch Cisco itu native VLAN-nya adalah VLAN 1. Makanya kalau kalian kirim data di VLAN 1, itu paketnya tidak ada tag-nya. Nah, sekarang kita akan coba merubah native VLAN-nya dari VLAN 1 menjadi VLAN 20 ya. Kita akan praktekkan di jalur terang antara switch 1 dan switch 2 yaitu di port FA07. Pertama, kita masuk dulu di switch 1.
kita ketik enable, lalu config. Nah, di sini kita masuk ke interface terangnya, yaitu interface FA0/7. Nah, kita ketik perintahnya yaitu switch port terang natif VLAN 20. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Setelah kita mencet enter, muncul notifikasi error ini nih yang tulisannya CDP strip 4 strip native VLAN mismatch ini. Oke, kenapa error ini bisa muncul? Karena di switch 1 native-nya sudah VLAN 20. Tapi sedangkan di lawannya atau di switch 2 masih VLAN 1. Jadi dia tidak sinkron atau yang disebut mismatch tadi. Oke, sekarang harus kita samakan biar gak error dan kita pindah dulu ke switch 2 ya. Nah, kita ini dulu. Masuk ke interface-nya juga, yaitu interface FA0/7. Ketik perintah yang sama, yaitu switch port terang native VLAN. Oh, kita ulang ya guys. Switch port terang native VLAN 20. Nah, hasilnya sekarang pesan error tadi sudah hilang dan statusnya sudah kembali normal atau konsisten. Nah, sekarang kita coba ke tab simulation untuk membuktikan hasilnya ya. Kita kirimkan pesan dari VLAN 20 ini yang di switch 1 ke sini. Kita kirimkan. Nah, kita lihat. Bisa lihat di sini ya, di bagian header Ethernet-nya. Paket ini tidak memiliki tag 802.1Q karena dia sudah dianggap sebagai native VLAN. Begitu. Nah, itu dia bagaimana cara mengkonfigurasi native VLAN. Cukup segitu aja tutorial kali ini. Lumayan panjang ya teman-teman durasinya, nggak seperti video sebelum-sebelumnya. Jadi mohon maaf kalau kata-katanya ada yang dirasa belibet. Bisa kalian tonton berulang-ulang aja supaya makin paham. Dan terima kasih. Bye-bye.